Anda masih menyaksikan Prime Show bersama saya, Zivana Leticia. Awal Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus COVID-19 di Indonesia. Semenjak itu, hampir semua kegiatan ekonomi terhambat, termasuk industri pariwisata yang juga berdampak pada Biro Perjalanan Wisata. Namun, akankah libur panjang pekan ini membuat industri pariwisata bergeliat? Malam ini saya akan menyapa Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA. Ada Bapak Bahrian Syah di sini. Selamat malam, Pak Rian. Selamat malam, pemirsa News. Oke, Pak Rian. Pak Rian, ini kita sedang membahas mengenai liburan panjang yang mengakibatkan masyarakat ini bepergian gitu. Menurut Pak Rian sendiri sebetulnya apakah libur panjang ini akan membuat pariwisata kembali menggeliat, Pak, walaupun ada pandemi? Memang beberapa destinasi pada long weekend ini kelihatannya memang ada peningkatan dari biasanya. Khususnya kota-kota Yogyakarta, Bandung, juga Gedein. Yogyakarta, Puncak, Bandung, dan Bali ya, yang memang destinasi ini yang kelihatannya memang menjadi destinasi biasa dikunjungi dan memang sudah beberapa juga sudah siap dengan protokol. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nanti saya masih punya pertanyaan lagi untuk Pak Rian, tapi sebelum itu kita akan menuju ke Kota Bandung terlebih dahulu, karena memang Kota Bandung, Jawa Barat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang dikunjungi masyarakat, terutama masyarakat dari wilayah Jabodetabek. Kira-kira seperti apa suasana Kota Bandung malam hari ini? Sudah ada reporter iNews, Desi Juliani. Silakan, Desi. Ya, selamat malam Zizi dan juga pemirsa. Suasana terkini di Kota Bandung, tepatnya di kawasan Asia Afrika, terpantau ramai. Banyak sekali wisatawan baik dari dalam maupun dari luar Bandung yang berkunjung ke sini, yang berwisata ke sini, yang menghabiskan liburan panjang di kawasan Asia Afrika. Ada yang hanya sekedar berjalan-jalan di sekitar Jalan Asia Afrika, ada juga yang berfoto-foto, bahkan ada juga yang hanya sekedar duduk-duduk sambil menikmati udara segar Kota Bandung. Nah, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan salah satu wisatawan dari Palembang. Sudah hadir bersama saya ada Mbak Afifah. Selamat malam Mbak Afifah. Malam. Mbak, boleh cerita nggak sih kenapa sih alasannya memilih datang ke Kota Bandung berlibur akhir pekan di sini, Mbak? Alasan saya terutama di Asia Afrika ini ya, gegara arsitekturnya bagus. Jadi bagus untuk spot foto-foto. Jadi biar bisa di-upload di Instagram gitu. Oke, jadi ngejar spot foto-foto ya. Oke. Terus tipsnya apa nih biar tetap aman liburan di masa pandemi, Mbak Afifah? Selalu sedia hand sanitizer sama masker sih. Terus juga sebelum kesini saya juga sempat rapid test di Palembang kemarin. Oke. Ya. Jadi semuanya memastikan tetap aman, nyaman liburannya, rapid test dulu, terus juga menerapkan protokol kesehatan ya? Sesuai protokol pemerintah. Oke. Nah, terus selain itu apa lagi yang dipersiapkan nih, Mbak? Boleh dilihat nggak sih kayak bawa hand sanitizer gitu nggak? Boleh ditunjukin? Lagi di tas teman sih hand sanitizernya. Ya udah deh kalau gitu Mbak Afifah, terima kasih banyak atas waktunya ya. Iya, makasih. Tetap jaga kesehatan, tetap 3M ya. Iya, siap. Oke. Terima kasih Mbak Afifah. Nah, itu dia Zizi dan juga pemirsa ya, tanggapan dari salah seorang para wisatawan asal Palembang yang berkunjung ke Kota Bandung. Nah, selain itu juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan, tidak hanya lonjakan wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung di hari libur panjang hari kedua ini, melainkan juga ada beberapa informasi yang kami dapatkan bahwa tingkat okupansi hotel di Kota Bandung terutama di hari kedua ini meningkat sebesar 50%. Jika dibandingkan dengan hari pertama. Jika dibandingkan dengan hari pertama itu hanya sekitar 25% saja. Nah, tentunya peningkatan sebesar 50% ini diharapkan hanya tinggal sedikit lagi menuju ke target okupansi selama libur panjang akhir pekan ini, yaitu sebesar 60%. Nah, selain itu juga protokol kesehatan juga diterapkan di hotel-hotel yang ada di Kota Bandung. Yang paling utama adalah penggunaan masker, terutama jika berada di area hotel itu sendiri. Nah, sementara itu dari pantauan kami juga, kami masih sangat menyayangkan ya di kawasan Asia Afrika ini masih ada wisatawan yang tidak mematuhi protokol kesehatan, terutama menggunakan masker dengan baik dan benar. Zizi. Baik, terima kasih Desi atas laporannya. Sebelum saya ke Pak Rian, saya ingin tanya dulu ke Pak Yunis nih. Pak, melihat laporan dari Bandung tadi dikatakan memang masih ada masyarakat yang tidak pakai masker. Walaupun protokol kesehatan sudah dijalankan, bagaimana sebetulnya menurut Bapak yang bisa mengantisipasi persebaran secara luas? Ya, jadi mengantisipasi persebaran secara luas karena wisata, satu dari transportasinya. Jadi transportasinya udara, ada rapid test, kemudian
laut ada rapid, tapi kereta api ada rapid, kemudian bus tidak ada rapid. Jadi harusnya wajib rapid. Yang kedua adalah tempat wisata, jadi bisa hotel atau tempat wisata, kemudian di screening suhunya begitu. Kalau hotel diperiksa bahwa di kamarnya disinfektan lebih dulu begitu. Nah kemudian tempat makan, ini masalahnya, tempat makan tidak pakai tabir begitu. Jadi kalau makan kan tidak pakai masker gitu. Kemudian tempat oleh-oleh. Jadi tempat oleh-oleh pusat oleh-oleh belanja ya Pak ya? Pusat oleh-oleh belanja itu akan pasti berkerumun, berebutan oleh-oleh. Dan baru saja saya mendengar bahwa tempat oleh-oleh di Majalengka, di Bandung, minta ampun, semua orang berkerumun. Dan di situ saya lihat potensinya besar untuk menular begitu. Jadi bukan di tempat wisatanya, tapi di tempat oleh-oleh dan di tempat makan. Jadi mungkin potensinya akan besar menular di tempat tersebut begitu. Oke, Pak Rian, kita kembali ke Pak Rian. Bagaimana Pak, kalau dari Asita sendiri apa usaha yang dilakukan supaya masyarakat ini tetap patuh dengan protokol kesehatan selama berwisata? Kalau penumpang atau tamu wisatawan memesan melalui Biro Perjalanan, kami selalu anggota kami selalu menyampaikan berkaitan dengan apa yang memang harus dilakukan berkaitan dengan destinasi yang dituju, informasi awal, standar protokol yang memang diwajibkan di daerah-daerah itu, termasuk mengenai kesiapan rapid test dari masing-masing pemerintah daerah yang meminta. Jadi kami informasikan, termasuk juga kami memilih rekanan mitra yang memang sudah berstandar juga CHSE-nya, basis CHSE-nya seperti hotelnya, restorannya, itu memang yang memang harus kami lakukan di BPW. Oke, Pak Rian, ini kalau pantauan Asita sendiri kan sekarang banyak subsidi tiket pesawat murah begitu ya Pak. Apakah betul dimanfaatkan oleh masyarakat atau bagaimana sebetulnya respon masyarakat? Sementara sih memang belum terlalu kelihatan untuk dampak dari subsidi dari pembebasan Airpotek dari tanggal 23 Oktober sampai 31 Desember. Karena masyarakat sendiri sekarang kalau berpergian dengan pesawat ini masih belum menjadi favorit karena masih perjalanan dengan menggunakan angkutan darat yang biasanya mereka dengan mobil pribadi, keluarga inti, kelompok kecil dengan teman-teman yang mereka sudah percaya. Jadi masih belum terdampak kelihatan signifikan pemesanan tiket. Dan satu ada perubahan juga, pemesanan tiket pesawat yang biasanya dulu pesan jauh-jauh hari, sekarang masyarakat agak menahan diri karena ada beberapa destinasi yang buka tutup. Jadi untuk menghindari hal itu mereka sekarang sudah agak bijak, jadi dekat-dekat hari baru booking. Destinasi mana aja tuh Pak yang paling diminati warga? Kalau kita lihat sekarang seperti biasa, seperti Labuan Bajo, kemudian juga Bali, Yogyakarta tentunya yang sekarang memang cukup diminati. Karena beberapa 2 hari yang lalu teman-teman di Jogja juga menyampaikan ke kami, wah hotel penuh, transport bus. Hanya memang belum terasa signifikan kepada BPW, belum terasa karena tadi mereka direct booking ke on the spot biasanya, tidak melalui BPW sementara ini. Kalau dari respon wisatawan mancanegara sendiri bagaimana Pak? Apakah sudah tinggi atau ada wisata-wisata tertentu yang masih jadi favorit mereka? Kita border masih ditutup. Kita belum terima wisatawan asing. Kecuali pemegang KIMS atau yang memang yang overstay yang terdampar di sini berkaitan dengan ini, masih ada beberapa yang di sini. Jadi kalau untuk wisatawan asing belum kita pastikan ini, tetapi kami juga berharap sebenarnya kepada pemerintah untuk menentukan waktu tanggal kapan dibuka
supaya wisatawan sudah bisa merencanakan melakukan pemesanan. Kalau tidak ditentukan tanggal, mereka juga belum melakukan pemesanan yang biasanya mereka memesan jauh 1 tahun ke depan. Jadi kami memerlukan tanggal sebenarnya dari pemerintah kapan waktunya dibuka border itu. Baik, pastinya menunggu keadaan juga semakin kondusif dulu ya Pak Rian ya. Terima kasih. Oke, kita sekarang ke Pak Yunis dulu. Bagaimana sih Pak caranya sebetulnya untuk mengedukasi masyarakat yang paling efektif untuk bisa patuh menjalankan protokol kesehatan? Jadi mengedukasi masyarakat itu gampang-gampang susah gitu. Sasarannya berbeda, maka cara edukasinya berbeda. Ya. Masyarakat yang pendidikannya rendah begitu, dia akan punya cara yang berbeda. Masyarakat yang pada paham-paham tertentu juga caranya berbeda. Kepada tokoh-tokoh agama ya dilakukan dengan cara yang berbeda. Ya. Kemudian pada budaya-budaya tertentu masyarakatnya juga pakai pendekatan budaya yang berbeda. Jadi masyarakat Papua itu pendekatan budaya harus dilakukan. Masyarakat Aceh, masyarakat Padang itu pendekatan agama harus dilakukan. Kemudian masyarakat Jakarta ya pendekatan pendidikan harus dilakukan. Jadi amat berbeda-beda terhadap masyarakat dengan sasaran yang berbeda begitu. Berarti memang penting sekali peran untuk pemerintah daerah sendiri ya Pak ya? Betul. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Yunis atas penjelasannya dan juga Pak Rian terima kasih banyak Pak atas kehadirannya di Prime Show malam hari ini. Dan tentunya sebelum tayangan ini kami juga sudah membuat survei apa kira-kira pilihan masyarakat dalam menghadapi libur panjang pekan ini. Seperti apa responnya? Prime Show akan segera kembali.